Hai co-friends, di soal ini diketahui bahwa suatu fluida itu dipaksa mengalir melalui sebuah pipa yang penampangnya berubah seperti ditunjukkan pada gambar. Jadi silakan dilihat gambar pipa ini. Pada gambar ini dapat kita lihat bahwa di pipa ini itu terdapat 4 bagian dengan luas penampang yang berbeda-beda ya. Jadi di bagian 1 ini luas penampang 1, kemudian untuk bagian 2 ini luas penampang 2 atau A2. Kemudian untuk bagian 3, ini luas penampang A3, dan untuk bagian 4, ini adalah luas penampang A4. Atau kalau dari sini bisa kita lihat bahwa A1 itu lebih besar daripada A3, A3 lebih besar daripada A4, dan A4 itu lebih besar daripada A2 ya. Tapi yang ditanyakan di sini itu adalah tekanan fluida yang paling kecil berada pada bagian yang mana gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini ada 2 hal yang perlu kalian pahami. Yang pertama itu tentang azas Bernoulli. Berdasarkan azas Bernoulli, pada pipa yang mendatar, pipa ini adalah pipa mendatar, tekanan fluida itu akan paling besar adalah pada bagian yang kelajuannya paling kecil. Dan juga sebaliknya. Sebaliknya di sini berarti kalau tekanan fluidanya kecil, itu berada pada bagian yang kelajuannya itu paling besar. Berarti ini kalau kita lihat hubungan antara tekanan fluida dan kelajuan fluida, itu dia berbanding terbalik. Jadi tekanan fluida itu berbanding terbalik dengan laju dari fluida tersebut. Kalau tekanan fluidanya besar, itu berarti laju fluidanya kecil, tapi kalau tekanan fluidanya kecil, itu berarti laju fluidanya itu besar. Nah, di soal itu diminta tekanan fluida yang paling kecil. Tekanannya paling kecil itu kalau laju fluidanya itu besar ya, berarti kita cari di mana bagian yang V fluidanya itu yang paling besar. Nah, tapi di gambar kita hanya bisa melihat perbandingan luas penampang dari keempat bagian. Kita belum bisa mengambil kesimpulan. Untuk menentukan di mana kelajuan fluidanya akan paling besar, itu kita membutuhkan persamaan kontinuitas. Di mana pada fluida tak termampatkan itu merupakan salah satu sifat dari fluida ideal. Jadi kita anggap di sini fluida yang mengalir itu adalah fluida ideal sehingga bisa diterapkan persamaan kontinuitas ini. Pada fluida tak termampatkan, hasil kali antara kelajuan fluida dan luas penampang itu selalu konstan. Kelajuan fluida itu V dikalikan dengan luas penampang itu konstan. Artinya jika kita memiliki dua keadaan, berarti V1 dikali dengan A1 itu akan sama dengan V2 dikali dengan A2, karena hasilnya itu akan selalu konstan. Nah, kalau kita buat perbandingannya, ini berarti V1 berbanding dengan V2, kemudian di ruas kanan ada A2, A1-nya kita pindahkan ke kanan, sehingga di sini dia menjadi pembagi. Nah, kalau kita lihat hubungan antara kecepatan dan luas penampang itu dia berbanding terbalik. Berarti dari sini didapatkan kelajuan fluida itu berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Jika luas penampang yang dilaluinya itu besar, maka laju fluidanya itu akan kecil, tapi jika luas penampang yang dilaluinya itu kecil, maka laju fluidanya akan besar. Berarti untuk mendapatkan laju fluida yang paling besar, supaya tekanannya paling kecil, maka fluidanya itu mengalir di luas penampang yang paling kecil, karena dia berbanding terbalik. Kalau kita simpulkan, maka tekanan fluida itu akan paling kecil pada bagian di mana luas penampangnya juga paling kecil. Jadi jika kita kembali ke soal, tekanan fluida paling kecil itu berada pada bagian 2 ya. Jadi A2 di sini kan dia paling kecil dibandingkan A1, A3, dan A4. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah pilihan yang B. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.